Pingin ngomong sih tapi takut ya. Tapi akhirnya kita beranikan juga buat ngomong ya, walaupun keadaan sulit teman-teman. Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca tentang apa sih, tentang hal-hal yang sebenarnya mau dikatakan gitu kan sama kamu saat ini, menyangkut tentang apa aja sih. Nanti kita bakalan lihat ya teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. General reading, timeless reading teman-teman ya. Anytime kalian mau dengerin boleh, mau ngajakin siapa aja juga boleh, umum buat siapa aja boleh yang mau belajar di sini, belajar bareng ya teman-teman ya. Namanya juga manusia ya. Yuk kita belajar biar pinter ya, bareng-bareng pinternya ya. Oke, sama seperti biasanya kita bakalan baca ya, dan bagi menjadi 3 story, 3 cerita ya. Jadi kalian gak perlu pick a card, you don't need to pick a card. Cukup dengerin aja ceritanya dari depan sampai belakang, story 1, 2, 3. Siapa tahu ternyata yang ingin dikatakan itu gak cuma 1 poin aja, tapi 3 poin, 3-3-nya ya kan, who knows ya. Oke ya, kita bakalan baca yang di story pertama ini. Di story yang pertama kita coba lihat siapa dan siapa yang bakalan ngomong nih ya. Yang bakalan ngomong siapa sih? Oh, ini orang yang punya hubungan sebenarnya ya. Yang selama ini dia sebenarnya kayak orang diem aja gitu ya, kayak diem aja seperti nggak ada apa-apa gitu. Tapi ternyata dia memendam banyak hal gitu ya, memendam perasaannya dia gitu ya, seperti itu. Nah, bisa jadi ini adalah orang dari masa lalunya kamu ya, orang dari masa lalunya kamu yang mungkin ya selama ini seperti memberikan memberikan tumpukan emosi sendiri di dalam dirinya dia, dan gak berani ngomong atau gak berani bilang, dan mau bilang gitu kan ya tentang dirinya. Tapi ini yang jelas orang dari masa lalunya kamu ya teman-teman ya. Ini adalah orang dari masa lalunya kamu. Lalu kita lihat orang ini ciri-cirinya kayak gimana ya. Orang ini ciri-cirinya seperti apa. Orangnya ramah, terus habis itu pergaulannya juga luar biasa ya. Ini orang yang gampang komunikasi dengan orang lain ya, walaupun mungkin banyak misteri gitu ya dalam hidupnya dia. Cuman dia orangnya cukup humble, cukup menarik gitu kan ya, ceria ya. Ini banyak yang suka loh ya, banyak yang suka. Rasa ingin taunya besar terhadap sesuatu hal, kayak kepo-kepo gitu ya. Ya, gampang bergaul sama orang, terus ngomong sama orang itu kayak mudah banget gitu ya. Multitasking orangnya, jadi bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu ya, seperti itu. Cuman memang dia orangnya moody ya, walaupun dia banyak talenta gitu ya, tapi dia orangnya moody banget, gampang banget terbawa suasana, agak sedikit pendendam. That's why mungkin dia datang lagi gitu ya. Fokus dia orang yang cukup fokus sama keluarga ketika dia sudah memilih keluarga, walaupun dia tidak dapat dipungkiri bahwa godaan-godaan itu banyak hadir ya dalam hidupnya dia. Tinggi badannya dia rata-rata teman-teman ya, rata-rata ya, so-so, nggak terlalu tinggi juga gitu kan, nggak terlalu pendek juga gitu. Tapi materialistis ya, dia cukup materialistis. Finansialnya dia tapi di atas rata-rata nih teman-teman ya, di atas rata-rata. Jadi bagus sih ya, kalau memang dia materialistis tuh kayak sepadan lah ya, kayak gitu ya. Kita lihat hubungannya sama kamu apa sih ya. Tapi yang jelas ini orang dari masa lalu. Ini orang yang pernah sayang sama kamu atau kamu pernah sayang sama dia ya. Pernah ada cerita-cerita seperti itu teman-teman ya. Jadi hubungannya sama kamu adalah orang yang kamu cinta atau kamu cinta atau dia cinta ya. Artinya pernah ada perasaan lah ya di antara kalian. Whether ini adalah perasaan kamu ke dia ataupun dia ke kamu ya, bisa jadi seperti itu ceritanya. Secret Soul Sister sama The Courage of Your Love. Hubungannya sama kamu ya, orang yang sayang sama kamu, orang yang kamu sayang juga bisa, atau ya ini bisa jadi orang yang orang yang
yang pernah diinginkan gitu, tapi ternyata prosesnya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi misalkan dia suka sama kamu gitu, tapi ternyata kamunya enggak gitu, dan alam semesta mungkin mengendaki hal yang lain. Kamunya suka ya, dianya enggak gitu. Atau kalian berdua suka ya, tapi alam semesta mengendaki hal yang lain ya. Ini juga bisa teman-teman, cerita-cerita seperti ini. Pet yang mungkin berbeda gitu dari apa yang kalian harapkan ya. Lalu ada the courage of your love ya. Ini tentang ya tentang masa lalunya kalian gitu, bahwa pernah ada masa dimana kalian terpuruk gitu kan karena hubungan ini gitu. Entah kalian yang suka dari pihak yang mana ya teman-teman ya, tapi ada cerita-cerita seperti itu. Jadi ada old patterns di sana, di masa cerita tentang masa lalunya kalian gitu kan, cerita tentang pada akhirnya kalian let go ya, seperti itu. Cuman ya masih ada sih ya seperti ini, perasaan-perasaan gak berdaya gitu loh ya di hubungannya kalian gitu ya, right? Selanjutnya apa sih yang bakalan diomongin gitu ya, apa yang bakalan diomongin, apa yang ingin dikatakan gitu kan ya sama kamu, apa yang ingin dikatakan, bahwa mungkin aku sama kamu ini berbeda jalan gitu, bahwa akunya kepinginnya begini, kamunya kepinginnya begitu gitu. Jadi kayak nggak ketemu gitu ya, nggak sinkron ya, seperti ini yang mungkin membuat hubungan kalian ini agak susah ya teman-teman. Pada akhirnya dia bicara gitu, yang pengen dia katakan adalah hal ini, bahwa tentang keinginannya dia yang nggak pernah selaras sama kamu, keinginan kamu yang nggak pernah sinkron sama dia ya, seperti itu. Tapi yang jelas ini orangnya orang dari masa lalu ya, dan mungkin masih sampai sekarang teman-teman ya. Jadi dia akan bicara tentang seperti ini, tentang ketidaksinkronannya kalian ya, tentang visi yang berbeda, tentang misi yang berbeda ya, seperti itu. Lalu sebaiknya kamu tuh nanggepinnya kayak gimana ya? Sebaiknya kamu nanggepinnya itu seperti apa sih ya? Coba kita lihat, ada vision di sini. Oke. Which is ini bagus sih teman-teman ya. Oke, sebaiknya kamu nanggepinnya kayak gimana sih? Right. Ada vision. Nanggepinnya seperti apa? Ini potensi-potensinya apa ya? Kamu berada di satu hubungan yang toksik sebenarnya, kamu tahu ya. Dianya pun juga tahu seperti itu gitu ya, berada di toxic relationship gitu. Cuman ya bagus kalau misalkan dia bicara bahwa ternyata kalian itu berbeda visi, berbeda pandangan gitu. Yang mesti dilakukan ya kejar gitu, kejar, bukan kejar dianya gitu, tapi kejar keinginannya kamu, tujuan hidupnya kamu sendiri gitu. Seimbangkan juga, jadi nggak capek ya teman-teman ya, karena mungkin ini adalah hubungan yang melelahkan teman-teman, hubungan yang melelahkan. Terus ya kalau misalkan dilihat ya, kamu fokus gitu kan, fokus sama apa yang memang bisa kamu lakukan pada saat ini untuk hidup kamu sendiri gitu ya. Lalu juga ada cerita-cerita ini sebenarnya mungkin ada potensi juga ya, dia mungkin ada yang di luar kota gitu, tapi ada juga yang enggak ya, seperti itu. Jadi ya beberapa sih teman-teman ya. Lebih belajar ke melepaskan hal-hal yang kamu tahu bahwa itu adalah hal yang gak baik ya, racun-racun atau toksik-toksik dalam hubungannya kalian gitu ya. Dan gak perlu yang namanya kamu cari pembenaran terus-menerus gitu kan, apalagi nyari bala bantuan gitu ya hanya untuk mencari pembenaran, itu gak perlu sih teman-teman ya, karena pada akhirnya itu bakalan menghancurkan diri kamu sendiri ya, seperti itu. Lalu ada Victory of Mariam ya. Victory of Mariam ini ngingetin kita apa sih? Ngingetin untuk selalu belajar untuk melihat dari sudut pandang yang luas. Sama seperti ketika kita melihat satu permasalahan itu dari atas ya, kita bakalan bisa melihat sebuah masalahnya ini dengan baik gitu kan, ketimbang ketika kita membenamkan diri dalam tengah-tengah masalah tersebut, kita nggak akan bisa melihat dengan objektif. Yang ada kita malah kita malah tambah marah, kita malah tambah emosi gitu, malah bukan nemu solusi, malah nemunya malah yang enggak gitu ya.
Seperti itu. Jadi melihat dari sudut pandang yang luas, jangan yang namanya terus-terusan masuk dalam emosi gitu kan, terjebak dalam ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah cerita yang pertama ya. Ini adalah story yang pertamanya kamu. Sekarang kita akan menuju ke story yang kedua ya. Story yang kedua, di story yang kedua ini kita bakalan baca siapa sih yang bakalan ngomong gitu. Siapa yang bakal ngomong gitu. Ini orang yang pernah banget ya diperlakukan gak adil, pernah banget merasa dikhianati gitu ya, sama ya mungkin sama kamu. Tapi kita nanti lihat ya teman-teman ya. Pernah banget merasa diperlakukan gak adil, pernah banget yang namanya dikhianati ya, seperti itu. Lalu orang ini ciri-cirinya seperti apa? Orang ini ciri-cirinya kayak gimana ya, kita coba lihat. Ini orang yang workaholic banget gitu ya. Jadi kerja aja yang dipikirin ya, seperti itu. Ini tipikal orang yang dia tuh suka ngedengerin orang lain gitu ya. Artinya bukan suka sih, tapi lebih ke orang itu nyaman ya kalau ngobrol sama dia, ngomong sama dia, karena dia tipe orang yang bisa mengarahkan orang lain, tipikal orang yang pendengar yang baik ya, pinter banget yang namanya mahamin perasaannya orang lain. Jadi orang curhat sama dia atau ngomong sama dia itu berasa nyaman, seperti itu. Lalu kerja terus gitu ya, walaupun mungkin dia sepertinya kayak baik-baik aja, padahal mungkin dia merasa kesepian, merasa yang namanya sendirian gitu ya. Sukses sih gitu kan, sukses, tapi sepi, kosong dalam hatinya dia ya, seperti itu. Ini ciri-cirinya ya. Selanjutnya, hubungannya kamu tuh sama dia tuh seperti apa sih hubungannya kamu sama dia ya? Apa gitu. Ini hubungan pekerjaan ya, bisa jadi ya, ataupun bisa jadi hubungan di mana sebenarnya pekerjaan bisa, temen belajar juga bisa gitu kan, bisa jadi seperti itu. Atau teman-teman yang ini ya, apa, seperti LDR ya, long distance relationship ya, ini juga bisa teman-teman ya. Jadi tentang ya tentang hubungan yang gantung ini juga bisa ya, bisa jadi teman kerja, partner sekolah juga bisa, ataupun buat teman-teman yang berada di satu fase tahap hubungan tapi hubungannya gantung ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat nih tambahan ya, 2 kartu di hubungannya kamu sama dia. Coba kita lihat ya. Oke, alright. Secret Phoenix Heart, ada you show you the way. Oke. Kita lihat di sini ada Secret Phoenix Heart. Secret Phoenix Heart ini kalau dilihat hubungannya kalian ya, hubungannya kalian bisa apa gitu kan ya. Ini hubungan yang dead end. Dead end itu ada problem tapi ketunda lama ya. Ada problem ketunda lama yang masih belum diselesaikan, seperti itu, karena nggak ada jalan gitu, nggak ada jalan. Berusaha kalian merasa bahwa itu tuh nggak ada jalan, jadi dead end, buntu gitu loh teman-teman ya. Seperti itu hubungannya kalian ya. Lalu juga ada you who show you the way ya, yang membuat kalian berdua ini beda prinsip ya, beda prinsip. Jadi benar-benar berseberangan tapi sama-sama logis gitu. Logisnya kamu sama logisnya dia kan which is berbeda banget ya teman-teman. Ini mungkin yang menjadikan dia merasa diperlakukan gak adil, merasa dikhianati. Kamu pun juga mungkin punya perasaan yang sama seperti itu dengan cara pandang yang berbeda ya, seperti ini. Terus kita baca apa sih yang bakalan diomongin ya. Apa yang bakal diomongin? Ada strength di sana tentang hal-hal yang lalu ya. Ini tentang hal-hal yang masih belum berlalu teman-teman ya, tentang hal-hal lalu yang mungkin pernah dilakukan gitu kan ya. Ada strength di sini. Tentang hal-hal yang nggak mungkin gitu, bahwa ini adalah hal yang nggak baik gitu ya. Artinya relationship yang nggak bawa kebaikan ya. Kalau misalkan kalian dicerita
long distance relationship tadi ya, bahwa dia akan bicara untuk melepaskan gitu kan, karena hubungan ini juga nggak ada baik-baiknya buat kamu, buat dia juga gitu ya, seperti itu. Jadi seperti dia akan melepaskan ya, seperti ini sih teman-teman ya. Lalu juga kondisi-kondisi yang membuat memang mesti harus sabar gitu ya, nggak bisa namanya memang ini terus-terusan digantung juga gitu kan, tapi juga nggak bisa namanya buru-buru ya keadaan-keadaan yang seperti ini teman-teman. Ini oke sih ya, jadi tentang melepaskan gitu hal-hal yang nggak mungkin, yang nggak bawa kebaikan ya, seperti itu. Jadi bicara tentang hal seperti ini sih teman-teman ya. Lalu kita baca, sebaiknya kamu nanggepinnya kayak gimana gitu. Sebaiknya kamu mesti nanggepinnya seperti apa sih. Oke. Right, ada illusion. Ada the human gift dan juga ada from nothing to everything. Hati-hati terjebak ilusi yang pasti ya teman-teman ya, hati-hati terjebak ilusi, apalagi kalau misalkan dia mulai ngomong bahwa nyala-nyalain dan sebagainya, hati-hati gitu. Hati-hatinya bukan karena dia ngomong seperti itu, tapi hati-hati untuk kamu tidak yang namanya terpengaruh dengan emosi kamu sendiri, karena orang boleh bicara, tapi kita juga punya keputusan untuk bisa memutuskan seperti apa yang terbaik gitu kan ya. Objektifnya kamu sama objektif astaga ya, seseorang itu kan berbeda ya teman-teman ya. Jadi ya nggak apa-apa, jangan terlalu terburu-buru gitu, jangan terlalu terburu-buru, karena ada potensi-potensi juga ini hubungannya hubungan yang nggak jelas ya. Ada 1 atau 2 orang yang merasa bahwa melakukan satu pengorbanan yang sia-sia ya, seperti itu. Ada masalah-masalah yang tertunda tadi juga udah terlihat ya teman-teman ya, tapi ya sekali lagi jangan terjebak sama ilusi ya. Jadi kalau kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang memang gak baik, ya sudah gitu ya. Win-win solution adalah melepaskan hal tersebut gitu. Jangan menunda lagi ya, jangan menunda lagi sesuatu hal yang kamu tahu bahwa kalaupun ditunda ini makin gak jelas juga gitu ya, seperti itu. Lalu juga ada the human gift teman-teman. Kalau dilihat di sini the human gift ini ya mesti mengingatkan kita, ada ketakutan, ada ketidakpercayaan lagi sama cinta gitu, ada luka, ada kecewa, ada ketakutan gitu kan. Ada juga keraguan menjalani sebuah hubungan, wajar, namanya juga manusia gitu kan ya. Selalu terulang lagi hal sama. Ini cerita-cerita tentang terulang lagi hal yang sama ya, seperti ini ya, akhirnya dikorbankan lagi, akhirnya begini. Nah kalau udah kayak begini teman-teman ya atasi gitu ya, jangan menarik ketakutan lagi dan kejadian yang berulang. Menunda masalah nggak akan menyelesaikan masalah, yang ada malah nambahin masalah. Malahan ada yang namanya perasaan merasa dikhianati, masing-masing saling merasa dikhianati, merasa merasa tidak diperlakukan adil gitu. Salah satu atau dua-duanya bahkan merasa berkorban yang paling banyak gitu kan ya. Ini karena apa sih? Karena selalu ditunda masalahnya terus-terusan. Nah datang gitu kan menyampaikan memang ini nggak bawa kebaikan dan sebagainya, dan mau belajar melepaskan ya tergantung kamunya juga gitu ya. Hati-hati terjebak ilusi, makanya benar-benar harus clear, benar-benar harus jernih ya teman-teman, seperti itu. Dan menyerahlah gitu, jangan hidup dalam fantasinya kamu, karena ada yang namanya reality atau kenyataan yang baik yang terjadi. Satu relationship ya, walaupun itu partner kerja ataupun partner dalam hidup ya, relationship, kalau itu nggak bawa kebaikan buat kamu dan kamu tahu bahwa secara nyata itu adalah sesuatu hal yang membuat kamu malah justru mundur ya dalam hidupnya kamu, ya jangan hidup dalam fantasinya kamu sendiri bahwa nantinya dia akan jauh lebih baik, bahwa nantinya dia akan berubah, bahwa nantinya itu, which is itu impossible, nggak mungkin. Karena apa? Itu ada di kontrolnya dia sendiri, bukan di kontrolnya kita gitu. Jadi kendalikan diri dengan baik ya, jernih teman-teman ya, jangan terjebak sama ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya, dan fantasi-fantasi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Move on, lihat secara nyata itu seperti apa, right? Ini di story kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke story kamu yang ketiga seperti apa. Story kamu yang ketiga kita bakalan lihat yang pertama. Siapa sih yang bakal ngomong ini ya?
Transformation. Oke, ini siapa sih orang ini? Orang yang bakalan ngomong ini. Ya, kita lihat bahwa ada hubungannya dengan orang yang pernah menjalin satu hubungan ya sama kamu, tapi hubungannya ini agak nggak lazim. Apa itu namanya nggak lazim? Hubungannya agak berbahaya nih teman-teman ya. Bisa jadi kamunya udah punya pasangan atau dianya punya pasangan, atau kalian berdua ternyata udah punya pasangan. Wah ya. Orang ini ciri-cirinya kayak gimana sih? Ya, orang ini ciri-cirinya seperti apa? Orang ini yang jelas harapan banyak orang ya. Orang bergantung banyak sama dia ya. Jadi panutan banyak orang lah, harapan banyak orang ya. Bisa jadi tulang punggung keluarga juga bisa ya teman-teman ya. Ada hope di sana. Lalu juga orangnya tegas, gampang banget bergaul, berani ya, tapi kaku ya, orangnya kaku. Finansialnya bisa jadi baik banget ya, bisa jadi buruk banget teman-teman ya, tergantung sih pada masa apa gitu ya. Visinya baik, orangnya bebas juga ya, jadi nggak bisa diatur atau dikendalikan sama orang lain juga gitu ya. Lalu kita lihat hubungan ya. Hubungannya sama kamu apa sih? Hubungannya sama kamu tuh apa? Hubungannya sama kamu ada spiritual. Waduh ya teman-teman ya, ini bisa jadi ya hubungan yang ini apa namanya? Gak ada ujungnya. Nah, tanpa komitmen ya bisa jadi. Nah, mungkin ya karena tadi kalau kita lihat ya, ini hubungannya sama kamu pernah menjalin satu hubungan yang berbahaya nih, gak lazim ya sama kamu. Never ending story, gak ada ujungnya, tanpa komitmen, karena memang susah ya seperti itu. Terus kita lihat untuk cerita ya. Kita lihat ya ada apa nih. Oke. Ini ada kemungkinan ya teman-teman ya, di hubungan yang berbahaya ini, hubungan yang saling ini ya menguntungkan, tapi ya hubungan yang membuat benar-benar putus asa ya, berada di momen kayak gini nih, kalian bertemu di momen hidup kalian itu berdua ya, saling lagi diambang nggak enak gitu loh, nggak nyaman ya. Bahkan ada yang salah satu dari kalian yang hidupnya sedang mengerikan banget ya, lagi putus asa, terus ketemu, terus merasa cocok, tapi padahal kamu tahu bahwa itu tuh hal yang nggak mungkin gitu ya, seperti itu. Jadi hubungan kalian nih kayak gini ya. Sama ya dengan the all encompassing hand ya, ini terluka. Kalian tahu bahwa ini adalah hubungan yang melukai satu sama lain ya, sama dengan kalau kita mau memetik mawar padahal kita tahu bahwa itu tuh ada durinya gitu ya. Tangan kita bakalan terluka karena durinya. Kita tahu bahwa itu adalah hubungan yang gak mungkin gitu ya, hubungan yang seperti itu. Jadi yang melukai, saling melukai ya, hubungan yang kayak begini. Wah ya, serem juga. Lalu apa sih yang bakalan diomongin gitu ya, apa yang bakalan diomongin saat ini tuh apa? Tentang attachment, tentang godaan, tentang keterikatan, OMG ya, tentang gak bisa lepas gitu ya. Ini never ending story gak sih teman-teman ya, kayak gini nih, hal-hal yang seperti ini gitu ya, hal-hal yang terjebak. Sebenarnya ini adalah hal yang gak mungkin gitu, tapi gak bisa lepas juga gitu. Seperti itu sih teman-teman ya. Nah ini susah kan jadinya ya. Kesenangan sesaat, padahal kalian tahu bahwa ini sesuatu hal yang sesaat, hanya karena emosi, hanya karena luapan emosi aja ya. Hal-hal yang bersifat sesaat lah ya, yang bakal dikatakan sama dia ini ya. Dan yang membuat terikat pada akhirnya seperti itu. Dan kamu tahu bahwa itu tuh gak baik ya sebenarnya. Lalu sebaiknya kamu nanggepinnya gimana? Sebaiknya kamu nanggepinnya seperti apa? Ada creation di sini. Ya. Jangan terjebak sama sesuatu hal yang sesaat pastinya. Oke, kita tambahin lagi 2 kartu ya supaya jauh lebih jelas gimana cara nanggepinnya gitu ya. Sebaiknya kamu nanggepinnya itu seperti apa? Ada creation di sini ya, prioritas dulu teman-teman. Kalau kamu tahu itu nggak baik ya jangan dijalanin ya, pastinya seperti itu. Itu hubungan yang nggak mungkin, hubungan yang benar-benar bikin luka ya, luka antara kamu, dia dan orang-orang yang kamu kasihi pasti sekitar kamu ya, seperti itu. Lalu juga
Kamu tahu itu hubungan yang sifatnya ilusi semua atau sesaat, ya jangan teman-teman ya, jangan. Ini hubungan sesaat dan memang sesat jadinya gitu ya. Ya, ini yang bakalan akan membuat kamu pada akhirnya berantakan gitu, end up-nya. Sekarang enggak gitu kan, sekarang masih yang namanya seneng-senengnya gitu, tapi nanti pasti akan bikin capek, bikin terluka, dan sama aja complicated pastinya seperti itu. Jadi ya lepaskan hal-hal yang memang membuat kamu pada akhirnya nanti jadi menderita sendiri gitu kan. Ya kenapa enggak sih diperbaiki untuk hal-hal yang kemarin-kemarin masih belum bisa diperbaiki ya. Jangan lari, tapi hadapi ya. Selesaikan dulu satu persatu, baru setelah itu kalau memang ada hal-hal yang memang kamu rasa udah selesai dan memang mau menjalin lagi satu hubungan yang baru, silahkan. Tapi tidak yang namanya menumpuk masalah dengan masalah yang baru. Itu so silly ya, bener-bener konyol banget. Yang itu cari penyakit untuk diri kita sendiri gak sih ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi ya bersyukur, belajar bersyukur ya, belajar bersyukur. Karena kalau ada masalah dalam satu keluarga, kalau ada masalah dalam satu relationship ya, lalu kita lari ke relationship yang lain, kita malahan akan menemukan banyak hal yang bukan jauh lebih baik gitu, tapi banyak hal yang akan jauh lebih buruk teman-teman ya. Ketika kita nggak menyelesaikan satu fase terlebih dahulu, tapi kita mencoba untuk naik ke fase selanjutnya, nggak akan pernah selesai juga gitu. Dan ini kayak never ending story dan akan membuat kamu kecapean dalam hidupnya. Belajar menerima keadaan ya, dengan berusaha gitu untuk menyelesaikan beberapa hal yang memang masih belum selesai. Selesaikan dulu teman-teman, selesaikan hal-hal yang memang harus diselesaikan dengan baik gitu kan ya. Terima dulu situasi dan kondisinya seperti apa, jangan lari tapi hadapi. Oke ya, ini adalah story kamu yang ketiga. Oke teman-teman. Dan apapun sebenarnya perasaan orang terhadap kamu, apa yang mau dikatakan mereka ya terhadap kamu ya, itu adalah murni pendapat dari persepsinya mereka. Dan gak apa-apa, karena masing-masing orang punya pendapat, haknya mereka masing-masing, persepsinya mereka masing-masing. Sama dengan orang lain yang punya hak untuk bicara dan berkata-kata sama kita, kita juga punya hak untuk memfilter dan menyortir apa yang dia atau mereka katakan untuk kebaikan kita sendiri pastinya ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini teman-teman, dan kita bakalan jumpa lagi di next video ya, barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan untuk teman-teman yang menghendaki readingan per zodiak, silakan meluncur ke Oracle Card Indonesia tanpa Soul Story. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.